Di kuliah hari ini tentang standarisasi ekstrak ya. Kuliah ini melanjutkan kuliah minggu yang lalu, mana kita telah membahas parameter standar ekstrak. Baik, ketika kita berbicara tentang standarisasi ekstrak, ya, di Bonatti tahun 91 mengajukan pertanyaan, how and why should we standardize phytopharmaceutical drugs for clinical validation? Jadi Anda bisa baca nanti di publikasi Bonatti ini. Jadi intinya bagaimana dan mengapa kita harus menstandarisasi sediaan fitofarmasi? Ya. Di mengapa kita harus menstandarisasi sediaan fitofarmasi? Ya. Jadi perlu kita review lagi bahwa obat alam Indonesia itu ya terbagi menjadi 3, ya kan? Jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu klaim khasiatnya berdasarkan pengalaman empiris, ya. Jadi secara singkat dinyatakan demikian. Jadi belum ada standarisasi dari bahan bakunya. Sementara obat herbal standar, ya, ada standarisasi bahan baku. Jadi kalau bahan bakunya dari obat herbal terstandar itu adalah ekstrak, maka ekstraknya itu distandarisasi. Kemudian dari segi klaim khasiat, obat herbal terstandar itu telah diuji di hewan coba, atau kita sebut sebagai farmakologi eksperimental. Kemudian obat alam Indonesia yang ketiga ya adalah fitofarmaka. Jadi fitofarmaka itu sama seperti obat herbal standar, ya. Jadi ada standarisasi bahan baku. Ya. Dalam hal ini ekstraknya yang distandarisasi, ya. Nah, klaim khasiatnya yang dia membedakan dengan obat herbal standar dan jamu, klaim khasiat dari fitofarmaka itu adalah dia memiliki data klinik atau data klinis ya, data klinis. Artinya apa? Dia telah lolos uji klinik. Dia diujikan kepada manusia dan lolos uji klinik fase 1 sampai fase 4. Oleh karenanya, menurut regulasi di Indonesia, fitofarmaka itu disetarakan dengan obat. Nah, kembali lagi, mengapa kita harus menstandarisasi fitofarmasi, ya, sediaan fitofarmasi? Ya, jadi sebelum dilakukan uji klinik, ya, kita lakukan standarisasi dari senyawa aktif di dalam ekstrak. Ya, jadi harus benar-benar diketahui, well defined, apa standar senyawa aktifnya itu apa di dalam ekstrak yang akan diuji klinik itu apa, ya. Semata-mata apa tujuannya? Supaya didapatkan kualitas yang konstan. Ya, jika kualitasnya konstan, ya, maka nanti sediaan fitofarmasinya nanti memiliki kualitas yang terstandar juga. Ini kalau menurut Bonatti ya. Baik, kemudian lalu apa itu ekstrak? Saya rasa sudah dibahas di kuliah-kuliah sebelumnya, gitu ya. Tapi menurut Schultz tahun 2004, ekstrak itu adalah sediaan ya cair, serbuk, atau sediaan yang punya konsistensi kental, ya, yang dia itu pekat atau dipekatkan, ya, yang umumnya dibuat dari bagian tanaman yang dikeringkan atau kita sebut sebagai kraut drag atau simplicia dengan teknik macerasi atau perkolasi, ya. Jadi ini definisi yang lama gitu ya, Schultz ini orang Jerman. Kemudian ada yang disebut sebagai fruit extract, ya, fruit extract.
ya sediaan ekstrak cair gitu ya. Ya, itu adalah sediaan cair yang punya rasio 1:1, ya, rasio antara ekstraknya itu ekstrak cairnya dengan simplisianya 1:1, W/W ataupun V/W gitu ya. Kemudian ada yang disebut sebagai ekstrak padat atau ekstrak serbuk ekstrak, ya, di mana dia dibuat dari penguapan solvent atau pelarut yang digunakan pada saat ekstraksi. Ya, baik. Ini juga saya ambil dari Schultz gitu ya. Jadi bagaimana produksi atau fabrikasi ya sediaan fitomedicine kalau di Eropa atau di negara-negara Eropa atau di Amerika itu kita kenal sediaan fitomedicine gitu ya. Nah, dari bahan tanaman yang segar dikeringkan, ya, jadi simplicia atau kerat drag, ya, bahan baku yang mentah. Kemudian ada reduksi ukuran partikel, ya, kemudian diekstraksi dengan solvent, ya, diuapkan solventnya, ya, solvent yang dipakai biasanya alkohol atau air atau kombinasi alkohol dan air. Di Indonesia sendiri pelarut yang diizinkan untuk ekstraksi adalah alkohol dan air atau kombinasi antara alkohol dan air. Dan alkohol yang dimaksud adalah etanol, ya, bukan alkohol lainnya seperti metanol, karena metanol itu toksik gitu ya. Nah, dan ya dari ekstrak tadi setelah dikeringkan ya digiling lagi sampai dapat ekstrak yang kering, ya. Dan banyak bentuk-bentuk sediaan lainnya dari proses produksi sediaan fitomedicine ini, ya, kita akan bahas di kuliah selanjutnya di mana tentang formulasi sediaan fitofarmasi, ya, praformulasi. Baik, kemudian secara garis besar, ya, ekstrak itu bisa diklasifikasikan menjadi dua macam. Ya. Yang pertama, ekstrak sebagai bahan baku sediaan, dan yang kedua, ekstrak sebagai bahan aktif. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang sediaan fitofarmasi, maka yang dimaksud ekstrak itu adalah ekstrak sebagai bahan aktif. Ya. Jadi kalau sediaan farmasi atau obat, bahan aktifnya adalah BKO atau bahan kimia obat. Ya. Hasil isolasi dari bahan alam ataupun dari sintesis kimia. Ya. Nah, kemudian ya ekstrak sebagai bahan baku sediaan, ya, di beberapa negara ekstrak itu diregulasi berbeda-beda, ya. Jadi ekstrak bisa sebagai bahan baku kosmetik misalkan, ya, untuk sebagai korigen, ya, korigen entah itu odoris, ya, atau memberi aroma gitu ya, ataupun ekstrak itu dijual sebagai nutraceutical. Nutraceutical secara singkat didefinisikan sebagai nutraceutical itu pangan fungsional, ya. Jadi bahan makanan yang dia diklaim atau memiliki efek atau manfaat di bidang kesehatan, tapi dia diregistrasi sebagai makanan, ya. Jadi nutraceutical. Di beberapa negara, nutraceutical itu dibuat dalam bentuk ekstrak, ya. Anda kenal misalkan pernah melihat iklan ekstrak buah-buah gitu ya, buah-buahan, ya, selain diambil seratnya, dia juga diambil senyawa berkhasiatnya dan dipakaikan sebagai ekstrak kering. Nah,
standarnya, kualitas ekstraknya itu tergantung dari di mana pabrik itu dibuat, ya. Jadi standarnya berbeda-beda. Standar kualitas yang dimaksudnya. Sedangkan kalau ekstrak itu sebagai bahan aktif, maka ya dia diperlakukan seperti BKO, dan ketika dimanufaktur menjadi sediaan, ya wajib mengadopsi GMP atau current GMP, ya Good Manufacturing Practice. Ya, apalagi kalau ekstrak itu ya atau sediaan yang akan dibuat itu digunakan untuk pasar internasional, maka persyaratannya lebih berat lagi atau lebih strict lagi. Baik, selanjutnya ada klasifikasi ekstrak yang lain, ya. Di ekstrak itu menurut EP, ya European Pharmacopoeia, dan juga FIP, ya Federation International Pharmaceutical, ya Asosiasi Farmasis Internasional. Ekstrak itu dibagi menjadi 3 kelas, ya, kelas E, kelas B, dan kelas C, gitu ya. Ya, kelas E disebut sebagai standardized extract, ya, yaitu mengandung konstituen, ya, atau senyawa-senyawa yang diketahui secara pasti dia bertanggung jawab terhadap aktivitas terapeutik. Ya. Jadi ekstrak itu hanya mengandung berisi yang dominan adalah senyawa-senyawa yang diketahui secara pasti bertanggung jawab atau memiliki efek terapi, aktivitas terapeutik. Ya. Nah, ada makna yang tersirat dari definisi ekstrak terstandar ini menurut FIP ataupun EP, ya. Jadi sebenarnya standardized extract ini adalah purified extract, ya, atau ekstrak terpurifikasi. Di bahasan tentang ekstrak terpurifikasi itu saya rasa telah dibahas di kuliah sebelumnya, ya, oleh dosen yang lain. Jadi intinya ekstrak terpurifikasi itu, ya, ekstrak yang dibuat dengan metode tertentu, di mana senyawa-senyawa yang tidak bertanggung jawab terhadap efek terapi ataupun senyawa-senyawa kontaminan, senyawa-senyawa yang toksik di dalam ekstrak itu dihilangkan dengan metode atau cara-cara tertentu. Ya, misalnya dengan cara vaksinasi atau inaktivasi enzim. Baik, kelas B itu adalah quantified extract. Kita terjemahkan sebagai ekstrak terkuantifikasi. Ya, jadi ekstrak terkuantifikasi itu, ya, mengandung senyawa aktif, ya, mengandung senyawa kimia yang telah diketahui pasti, ya, atau disebut sebagai marker aktif, ya. Nah, ekstrak kelas B ini, ya, kalau kita lihat ada makna tersiratnya bahwa ekstrak kelas B ini sebenarnya lebih mirip kepada ekstrak tradisional ekstrak atau raw ekstrak seperti kuliah sebelumnya. Ya. Nah, intinya apa? Ekstrak itu ada beberapa senyawa aktif, tetapi juga ekstrak itu mengandung komponen-komponen lain yang dianggap inert atau kita sebut sebagai balas. Ya. Misalnya garam-garam organik atau gula, ya, yang dia terikut pada ekstrak atau ya terekstraksi begitu ya, di samping senyawa metabolit sekunder atau senyawa fitokimia. Ya. Jadi dari sisi kemurnian, quantified extract itu
kurang murni jika dibanding dengan standardized extract. Oke. Selanjutnya kelas C, other extract, ya ekstrak lain-lain. Nah, maksudnya apa ini? Ekstrak lain-lain itu ya ekstrak, tetapi ya kandungan kimianya yang itu relevan atau bertanggung jawab terhadap efikasi atau efek terapeutik dari ekstrak itu, ya, itu belum didokumentasikan. Ya, apakah suatu ekstrak misalkan mengandung berapa golongan senyawa, katakanlah golongan flavonoid dan alkaloid, ya. Jadi golongan senyawa-senyawa itu belum dibuktikan ya di farmakologi eksperimental ataupun uji-uji yang lain. Tetapi ekstrak secara keseluruhan sebagai satu kesatuan dia punya aktivitas farmakologi. Tapi aktivitas farmakologi atau efek terapinya itu ditentukan oleh senyawa yang mana itu belum terdokumentasi dengan baik atau belum terstandarisasi dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi ekstrak kelas B tadi disinggung ada yang disebut sebagai marker. Di kuliah yang telah lalu di parameter standar ekstrak, sempat saya singgung, ya marker itu adalah senyawa penanda, ya. Nah, EMA, European Medicines Agency, itu mengklasifikasikan marker, ya, senyawa marker atau senyawa penanda dalam ekstrak itu menjadi dua macam. Ya, yang pertama active marker, yang kedua analytical marker. Ya, marker aktif artinya apa? Ya, sekelompok senyawa, ya, atau kandungan, ya, yang diketahui secara umum, yaitu berkontribusi terhadap efek terapi dari ekstrak. Ya, marker aktif. Ya, misalnya ekstrak belladonna, ya, markernya pasti diosiamin atau skopolamin, ya, alkaloid. Kemudian ada analytical marker, ya. Analytical marker ini disebut sebagai juga marker kimia, ya. Nah, apa itu? Jadi sekelompok senyawa, ya, atau kandungan dari ekstrak yang dia itu tidak bertanggung jawab terhadap efek terapi atau belum diketahui, ya, dampaknya atau efek terapinya, tetapi dia itu mudah dianalisis, ya, dengan analisis kimia atau analisis instrumental, ya, bisa karena dia kadarnya yang tinggi, ya, atau dia mudah dianalisis. Jadi apakah dia aktif belum diketahui. Ya, jadi itu marker analitik atau marker kimia. Baik, kemudian kita lihat contoh, ya, beberapa herbal atau beberapa tanaman obat, bisa, ya, kategorisasinya menurut IP, ya, menurut Farmakope Eropa dan menurut USP atau Farmakope Amerika Serikat, ya. Kita lihat di sini ada garlic, ginger, ya, licorice. Yang ini familiar gitu, ya. Garlic itu bawang putih, ya. Nah, menurut Farmakope Eropa dia masuk kelas E. Jadi kelas E artinya apa? Markernya alisin, aliin, gamma glutamil, alil sistein. Ini adalah senyawa-senyawa sulfida pada
garlic atau bawang putih, yang dia ini jelas pernah didokumentasikan dengan jelas bahwa senyawa sulfida ini benar-benar bertanggung jawab terhadap efek farmakologi dari ekstrak bawang putih atau ekstrak garlic. Ya, biasanya digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol darah atau hyperkolesterolemia. Kemudian ginger atau jahe, ya markernya adalah ya monoterpen dan juga sesquiterpen, ya, sogaol, gingerol, gingerdiol, dan juga minyak atsiri. Ya, ginger biasanya digunakan sebagai, ya secara klinik digunakan sebagai anti mual, ya, anti mual atau anti muntah, anti vomiting, ya. Ya, termasuk kelas E ekstrak, ya. Jadi benar-benar senyawa-senyawa markernya ini diketahui secara pasti memang bertanggung jawab terhadap efek terapi yang dimaksud. Ya, bahkan ekstrak jahe ini juga boleh dikonsumsi oleh wanita hamil trimester pertama yang biasanya sering mengalami mual-mual, ya, morning sickness atau ya gejala mual pada trimester pertama, ya, atau trimester kedua. Ya, kemudian licorice, akar manis yang kita bahas minggu lalu, markernya adalah glycyrrhizin acid, ya, dan lain sebagainya. Valerian, ya, walaupun valerian ini aslinya dari Eropa, tapi di Tawangmangu ada, ya. Dan dia masuk kategori C, ya. Jadi markernya iridoid, valerianic acid, biasanya digunakan sebagai obat tidur, ya, alami. Ya. Baik, kemudian ada juga klasifikasi, ya, berdasarkan BCS atau Biopharmaceutical Classification. Ya, ini juga diaplikasikan ke marker. Pada umumnya kan BCS, ya, klasifikasi menurut BCS itu diperuntukkan untuk BKO, ya kan, bahan kimia obat atau senyawa obat. Nah, di Eropa dia diaplikasikan pada marker aktif dari ekstrak, ya. Jadi terkait apa sih sebenarnya klasifikasi menurut BCS itu? Terkait dengan permeabilitas dan kelarutan, ya, masing-masing senyawa marker itu, ya. Anda lihat di tabel ini, ya, dilihat kelarutan atau profilnya pada pH yang berbeda. Di mana pH yang berbeda ini, ya, pH 1,2, pH 4,5, 6,8, ini menunjukkan pH di saluran pencernaan kita, ya, di lambung, kemudian usus halus dan usus staf. Ya, di sini ada garlic, ya. Menurut klasifikasi BCS dia masuk kelas berapa? Kelas 1, 2, 3, ya, kelas aliin atau alisin, ya. Jadi untuk marker, masing-masing marker bisa berbeda kelasnya, ya. Demikian juga di ekstrak jahe juga, ya. Ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, jadi ini menunjukkan profil kelarutannya, ya, di dalam cairan tubuh atau fisiologis, ya. Baik, ya. Kemudian bagaimana standarisasi ekstrak itu atau proses standarisasi ekstrak itu, ya. Jadi kegiatan menstandarisasi ekstrak itu ada berbagai kegiatan, ya, berbagai proses, ya. Ada yang pertama preliminary testing,
Ya, berarti uji pendahuluan gitu ya. Ini untuk apa? Untuk melihat keberadaan senyawa-senyawa atau golongan senyawa yang berbeda dalam ekstrak. Yang kedua, kuantifikasi sekelompok senyawa ya pada ekstrak, atau di parameter standar ekstrak kemarin kita bahas sebagai total golongan ya. Total alkaloid, total flavonoid, ya, total fenolik gitu ya. Yang ketiga, ya, kegiatan standarisasi ekstrak itu pembuatan profil sidik jari. Ya. Yang keempat, pembuatan profil sidik jari dengan yang berdasarkan multiple marker. Ya. Jadi kita buat sidik jari, tetapi di dalam profil sidik jari itu terdapat marker-marker yang diketahui secara pasti, ya, identitasnya. Oh, ini apa? Di dalam kromatogram nanti ya ada puncak-puncak gitu ya. Nah, masing-masing sebanyak mungkin puncak-puncak itu diketahui, ya, dan kita standarisasi. Ya, yang kelima adalah kuantifikasi senyawa yang penting atau kuantifikasi atau standarisasi senyawa aktif, biasanya senyawa tunggal, atau bisa jadi kuantifikasi dari marker-marker, ya, sekelompok marker gitu ya. Ya. Saya rasa sama ya dengan yang telah kita bahas pada minggu lalu. Baik, kemudian ya tadi saya bilang bahwa ketika ekstrak itu diproses menjadi sediaan fitofarmasi dan nanti divisualisasikan atau diproyeksikan menjadi sediaan fitofarmasi dengan kelas fitofarmaka, ya, atau ya kelas E ekstrak yang dibuat bentuk sediaan, maka proses manufakturnya harus sesuai dengan GMP, ya kan, Good Manufacturing Practices. Ya, praktek bermanufaktur yang baik atau praktek industri yang baik. Nah, turunan dari CGMP adalah kita kenal GLP, ya kan, Good Laboratory Practice. Nah, ya, GLP itu karena derivat dari GMP biasanya untuk senyawa-senyawa obat. Nah, ketika sediaan fitofarmasi, ya, dia juga harus mengadopsi GLP. Nah, tapi di bawah GLP dia juga ada konsep yang dikenal sebagai GEP, Good Extracting Practice. Ya, konsep ini diajukan atau diusulkan pertama kali oleh Si Junyan, ya, presdirnya Tianjin, ya, industri herbal di Cina, ya, tahun 2001. Dia mengajukan konsep dan GEP ini, ya, Good Extracting Practice atau praktek ekstraksi yang baik. Nah, GEP itu apa saja kegiatannya? Ya, tentu saja, ya, dia meliputi proses ekstraksi itu sendiri, ya kan? Kemudian proses pemekatan ekstrak, ya, analisis menggunakan kromatografi, mungkin juga dibutuhkan proses kristalisasi, penyaringan, juga pengeringan. Ya, selain itu, ya, praktek berekstraksi yang baik itu juga selain kita itu mengekstraksi senyawa-senyawa aktif, ya, di dalam ekstrak, ya, di GEP kita juga harus punya prosedur, ya, bagaimana kita mengisolasi atau memisahkan senyawa-senyawa yang toksik dari simplisianya, ya, kalau bisa, ataupun dari ekstrak, ya. Dari bagaimana kita memisahkan senyawa toksik, ya. Jadi yang dimaksud ini kontaminan, ya, kontaminan, ataupun dia memang
senyawa toksik itu secara alamiah atau naturally ada di Simplicia, ya. Misalnya beberapa Simplicia atau herba itu banyak mengandung alkaloid pyrrolizidin, ya, yang dia itu hepatotoksik, ya. Contoh misalkan tanaman comfrey gitu ya, yang banyak digunakan untuk rematik begitu ya, rheumatoid arthritis gitu ya. Ya, dia hanya mengandung alkaloid pyrrolizidin. Ya, secara tradisional dia dipakai dalam bentuk infusa atau dekok gitu ya. Nah, ketika kita membuat ekstrak comfrey, ya seyogyanya kita buang dulu semua alkaloid pyrrolizidin dari ekstrak. Nah, di GEP itu harus aware terhadap hal-hal seperti itu. Ya. Terus juga bagaimana memisahkan atau menghilangkan atau mereduksi kontaminan, termasuk diantaranya logam berat ataupun pestisida. Ya, bagaimana mengurangi semaksimal mungkin residu pestisida di dalam Simplicia ataupun ekstrak. Kemudian GEP ini menjadi standar di Cina ya untuk menjamin kualitas ekstrak dari tanaman obat. Ya. Ya, mungkin ini salah satunya mengapa industri obat tradisional Cina ataupun industri herbal Cina itu sangat maju. Ya. Baik, jadi ini ada satu slide begitu ya, yang saya rasa cukup mewakili ya, untuk bagaimana GEP itu diaplikasikan, bagaimana GEP itu relate ya terkait dengan kontrol kualitas dari ekstrak atau standarisasi ekstrak. Ya, nah ini ada contoh ya, contoh kromatogram sidik jari ya, profil sidik jari. Nah, proses standarisasi itu untuk kontrol kualitas itu, ya, di sini ada beberapa puncak-puncak senyawa begitu ya. Ya, standarisasi itu tidak hanya mengetahui oh ini adalah marker aktif, senyawanya apa, tapi juga kita harus aware ini apa. Jangan-jangan ini adalah puncak-puncak yang ini tinggi ini bukan senyawa aktif, tetapi dia senyawa yang toksik. Ya, oleh karenanya sebaiknya ketika kita standarisasi ekstrak itu, ya, kita tidak boleh bergantung hanya pada satu marker. Makin banyak marker, makin baik, multiple marker ini. Ya. Oke, kemudian menurut Zheng tahun 2011, ya, dia menguraikan gitu ya secara singkat bagaimana GEP itu, bagaimana GEP itu juga terkait dengan standarisasi ekstrak, ya. Bagaimana konsepsi GEP itu aplikasinya untuk standarisasi ekstrak. Ya, jadi Zheng mengajukan apa yang disebut sebagai 2 specifications and 3 SOPs. Ya, jadi 2 spesifikasi dan 3 SOP. SOP ya, Standard Operating Procedures. Ya. Ya, spesifikasinya bagaimana spesifikasi bahan baku, dalam hal ini adalah Simplicia, dan spesifikasi ekstraknya. Ya, kemudian prosedur standarnya bagaimana pengumpulan bahan baku, ya, bagaimana pemanenan, ya, bagaimana proses ekstraksi, ya, bagaimana proses pembentukan Simplicia dan lain sebagainya, dan bagaimana proses analisisnya. Ya, baik.
Jadi standarisasi ekstrak itu ya yang disebut 2 spesifikasi dan 3 prosedur ya. Jadi kalau kita itu mau membuat ekstrak ya tentu saja butuh bahan baku atau simplisia ya kan. Kemudian ada proses bahan baku itu bagaimana kita bagaimana pengambilannya, koleksinya bagaimana bahan baku itu. Ya. Kalau kita berbicara ekstrak yang terstandar, maka sebaiknya digunakan tanaman budidaya. Ya, tanaman budidaya. Jangan menggunakan tanaman yang tumbuh liar. Mengapa? Kita tidak tahu secara pasti. Ya, kalau tanaman liar itu kita tidak tahu berapa umurnya, ya kan? Misalkan. Mengapa kita perlu tahu umurnya? Ya, beda kalau kita tanaman budidaya, maka kita bisa ikuti gitu ya. Timeline-nya kita bisa ikuti. Ya, bahkan kita bisa buat sidik jari gitu ya. Timeline-nya senyawa aktif itu. Jadi kalau mulai tumbuh mulai kuncup terdapat kuncup bunga itu kadar senyawa aktifnya bagaimana? Bunga mekar bagaimana? Terus bagaimana kalau sudah mulai berbuah? Ya, misalkan kita bisa buat sidik jari dari kandungan senyawa aktifnya gitu ya di semua organ. Nah, jadi proses itu kita kendalikan sejak dia masih dalam bentuk simplisia. Oke, makanya ketika kita berbicara bahan baku atau simplisianya itu kita boleh kita lakukan fingerprint, ya harus kita lakukan fingerprint di simplisianya itu untuk ya supaya dapat kita spesifikasi simplisianya itu dan kita record atau kita rekam. Ya, tentu saja bagaimana proses pemanenan, bagaimana penanaman, ya di pupuk apa dan lain sebagainya itu ada prosedur namanya GACP yang dikeluarkan oleh WHO ya, praktek agrikultural yang baik atau praktek penanaman dan praktek pemanenan yang baik ya, GACP ya. Ya, tentu saja ada prosedur-prosedurnya ya, nah, atau SOP-nya. Nah, dari simplisia ini kemudian kita lakukan ekstraksi atau isolasi senyawa yang toksik tadi, atau kita isolasi atau kita pisahkan kontaminan-kontaminannya, ya misalkan pestisida, herbisida, ya dan lain sebagainya, heavy metal, ya logam beratnya, ya sebagaimana kita proses pembentukan ekstraknya itu juga ada SOP-nya dari masing-masing proses ini. Proses ekstraksi ada prosedurnya, proses penghilangan kontaminan juga ada prosedurnya, proses pembuangan senyawa-senyawa yang toksik, penghilangan senyawa-senyawa yang toksik itu juga ada prosedurnya. Ya, sampai dihasilkan ekstrak. Nah, ini juga pada kegiatan proses-proses itu juga perlu sebenarnya dilakukan fingerprinting ya, buat profil sidik jari bagaimana ini proses ekstraksi yang seperti ini bagaimana profil kadar senyawa aktifnya. Jadi dipantau terus ketika dia masih simplisia bagaimana, sudah dia ekstraksi bagaimana ya. Di manufaktur ini bagian dari in process control. Ya, sehingga ketika jadi ekstrak ini kita sudah tahu bagaimana spesifikasi ekstrak kita ini. Ini juga ya, bagaimana kita tahu kita lakukan atau kita buat profil sidik jari. Ya. Nah, tentu saja pembuatan profil sidik jari itu ada prosedurnya, SOP analisisnya. Jadi ini semua ya secara singkat bagaimana GEP itu. Ya, jadi
Mengapa sih kita berlelah-lelah mulai dari simplisia atau bahan baku? Karena semua yang terkait simplisia atau bahan baku itu pada akhirnya nanti akan menentukan kualitas dari ekstrak, ya, di tahap akhir nanti. Ya, jadi parameter-parameter faktor-faktor seperti bagaimana bagian apa tanaman yang dikumpulkan, simplisia apa yang digunakan, gitu ya, bagaimana prosesnya, bagaimana musim panennya, bagaimana kondisi penyimpanannya, semua itu nanti berpengaruh pada produk akhir atau ekstrak yang akan kita buat. Dan ini semua butuh SOP, butuh prosedur yang terstandar. Baik, kita akan coba masuk lebih detail ya dengan mengambil contoh ya. Misalnya tanaman St. John's wort ya, dari nama generiknya St. John's wort. Ini adalah nama latinnya adalah Hipericum perforatum ya, herba ya. Ya, dia digunakan untuk depresi, kecemasan, ya, gangguan tidur, dan dia punya data klinis, ya, evidence base ya, data klinis digunakan untuk depresi yang moderate atau yang menengah, gitu ya, mild. Dan diketahui marker aktifnya adalah hiperisin dan hiperforin ya, perforin. Baik, mengapa? Lalu bagaimana kita ini mengaplikasikan bagaimana sebenarnya kita buat SOP untuk bahan baku atau simplisia. Nah, baik, ada dua tabel di sini. Ya. Tabel pertama, ya, dia ini berisi tentang data hiperisin atau hiperforin dan hiperforin, ya, yang dianalisis dengan HPLC atau KCKT ya, kromatografi cair. Bagaimana kadar hiperisin dan hiperforin ini berbeda ketika kita ekstraksi ya dari bagian atau organ tanaman yang berbeda. Ya. Padahal semua bahan bakunya ini diambil dari tempat yang sama. Ya, asalnya sama. Ya, satu lahan ya. Dan diekstraksi dengan metode yang sama. Katakanlah let's say diekstraksi dengan ultrasonik ataupun diekstraksi dengan maserasi yang paling sederhana. Ya, Anda lihat ketika diambil kita ekstraksi bunga kadar hiperisinya 0,08. Hiperforinnya 0,19 sekian. Ketika kita ekstraksi daun, perhatikan kadar hiperisinya itu berkurang hingga separuhnya. Hiperforinnya tetap. Ya, ketika kita ambil dari akar jauh berkurang ya. Demikian juga hiperforinnya ya lebih dari 50% ya berkurangnya. Nah, kalau kita ekstraksi herbanya ya aerial itu yang semua herba yang di atas yang tumbuh di atas permukaan tanah ya. Itu hiperisinya 0,034, hiperforinnya 0,135. Sedikit kualitasnya sedikit di bawah kalau kita itu ambil dari daun saja. Nah, ini contoh ya. Dari mana ini tahunya Pak ya? Ini di analisis ya. Kita buat profil sidik jarinya sekaligus kita kuantifikasi begitu ya. Kadar markernya gitu ya. Ya, jadi ini hingga kita punya SOP nantinya ya. Oh, kalau begitu sebaiknya kita ekstraksi. Kalau kita bikin ekstrak itu dengan hiperisin yang tinggi, maka kita ambil dari bunganya. Ya. Begitu kira-kira ya. Ya, kalau kita ingin yang sangat pekat, ya. Dan ketika sidik jarinya ini berbeda-beda ya, pastinya berbeda-beda. Kebetulan ini kita hanya lihat dari kadar hiperisin dan hiperforin, itu aja sudah berbeda. Baik. Kemudian bagaimana kalau ya
sebelum kita ekstraksi itu kita gunakan bahan baku yang berbeda. Ya, bahan baku yang berbeda itu prosesnya, proses pengeringannya. Ya. Jadi yang pertama ini kalau dikeringkan dengan cara diangin-anginkan ya pada tempat yang ternaungi gitu ya selama 1 minggu. Perhatikan kadar hiperisinya 0,075, hipoforinya 0,178. Ya, ini biasanya seperti kakak kelas Anda itu ya, yang skripsi. Ya, jadi Simplicia ya atau daun-daunnya itu taruh di lab gitu aja ya, ditaruh di meja-meja, digelar di atas kertas roti atau kertas koran ya, kadang-kadang. Kemudian daun helai demi helai ditata di sana dan dibiarkan sampai kering ya di indoor ya, di dalam ruangan ya. Di kering itu kalau daunnya kita remas itu terasa renyah gitu ya, keras gitu ya, dan jadi serbuk gitu ya. Lalu bagaimana jika Simplicia itu dikeringkan di bawah sinar matahari selama 2 hari? Maka kadar hiperisin dan hipoforinnya itu berkurang setengahnya jika dibanding dengan metode pengeringan secara angin-angin tadi ya, di tempat yang ternaungi ya, shade. Lalu bagaimana kalau dia dikeringkan pada suhu tinggi selama 6 jam ya di oven ya? Maka kadar markernya makin turun. Nah, bagaimana kalau kita gunakan bahan yang segar? Ya, maksimal 6 jam setelah pemanenan, maka kadar hiperisin dan hipoforinnya lebih tinggi daripada kalau digunakan Simplicia yang kering. Yang kering lebih dari satu hari ya. Jadi kalau 6 jam itu kan 1/4 hari ya. Jadi dia nggak kering sebenarnya ya. Jadi maka ditulis fresh material, jadi masih basah begitu ya. Nah ini semua ada SOP-nya ya. Ketika kita melakukan ekstraksi dan analisis marker ini ada SOP-nya. Ya. Baik. Itu tadi contoh ya. Kemudian langkah selanjutnya ya adalah analisis kualitatif dari ekstrak. Ya. Sebelum kita itu ke analisis kualitatif, sebenarnya kita perlu mengadopsi yang kita sebut sebagai suatu proses yang kita sebut sebagai extract regulation. Ya. Tapi saya cek di kuliah sebelumnya Anda sudah mendapatkan tentang extract regulation, ya, mengeregulasi ekstrak atau mengatur kadar senyawa aktif dari ekstrak. Ya, jadi proses pembuatan ekstrak dari batch ke batch itu ya, batch ke batch atau ke lot, dari satu lot ke lot itu seringkali hasilnya itu bervariatif. Ya, ada kalanya di dalam satu batch itu kadar markernya sangat tinggi, ada kalanya ya markernya rendah. Nah, kita harus tetapkan dulu ya ekstrak kita itu nantinya kadar markernya seperti apa ya, kita tetapkan standarnya dulu berapa sih ya dalam bentuk rentang ya. Nah, extract regulation itu artinya kita menyesuaikan, kita bisa mencampur ya batch baik itu Simplicia maupun ekstrak ya, kita campur Simplicia dengan kandungan marker yang tinggi dengan Simplicia yang kandungan markernya rendah, supaya apa ya, kita campur keduanya sehingga kadar markernya sesuai atau masuk rentang
yang kita tetapkan sebelumnya, atau ya masuk standar yang telah kita tetapkan sebelumnya. Demikian juga ekstrak, ya ketika di simplisia aja sudah diketahui markernya sekian, maka ketika dibuat ekstrak juga begitu, ya kita boleh ya mencampur ya ekstrak itu, ekstrak yang kadar markernya tinggi, kita campur, kita mix ya dengan ekstrak ya dengan kandungan markernya yang rendah. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan ekstrak dengan kadar marker yang sesuai atau berada di rentang yang telah kita tetapkan sebelumnya. Ya mohon maaf, saya tidak tambahkan regulasi ekstrak itu di slide PowerPoint saya ini. Ya, tapi saya rasa itu cukup untuk untuk mereview ya. Baik, ya ketika kita sudah mendapat ekstrak yang kita regulasi ini, kita lakukan analisis kualitatif dari ekstrak itu ya. Kita sudah punya SOP-nya, SOP dari bahan bakunya, ya, SOP proses analisisnya, bagaimana SOP membuat, ya, maka kita lakukan analisis kualitatif dari ekstrak, ya. Ada beberapa proses gitu, atau ada beberapa metode ya. Ya, yang pertama studi pendahuluan, kemudian reaksi kimia, kemudian kita aplikasikan metode kromatografi atau metode spektroskopi, kemudian baru kita buat sidik jari, ya, atau fingerprint untuk keperluan analisis kualitatif. Nah, pembuatan sidik jari ini biasanya menggunakan metode kromatografi, tapi bisa juga menggunakan metode spektroskopi atau metode kombinasi dari kromatografi dan spektroskopi. Kita kenal sebagai hyphenated method, ya. Jadi LC-MS misalkan atau GC-MS, ya, liquid chromatography mass spectra atau gas chromatography mass spectra, gitu ya. Bahkan ada LC-NMR, gitu ya. Ada LC-MS-MS, ya, dan lain sebagainya. Dan ketika kita gunakan instrumen yang lebih kompleks, yang lebih modern, maka fingerprint-nya itu juga makin bagus. Ya. Baik. Jadi analisis kualitatif yang pertama itu preliminary identification atau studi pendahuluan, ya. Jadi studi pendahuluan ini di parameter standar ekstraknya Badan POM itu sebenarnya sudah kita pelajari ya kemarin, ya. Mirip dengan parameter standar ekstrak Badan POM yang parameter non spesifik, ya. Misalnya yang kelarutan, ya. Jadi ekstrak itu kita cek kelarutannya, apakah sangat mudah larut, ya, very easy soluble, apakah mudah larut, agak mudah larut, hampir tidak larut, atau tidak larut. Juga parameter-parameter ya atau konsentrasi fisika misalnya. Densitasnya bagaimana untuk ekstrak cair, BJ-nya bagaimana, rotasi optiknya bagaimana, indeks refraktifnya bagaimana, kekerasannya bagaimana, kekentalannya bagaimana, ya, titik lelehnya bagaimana, dan lain sebagainya. Ya, parameter non spesifik atau juga parameter spesifik misalnya ya uji organoleptis, ya. Organoleptis dari ekstraknya itu. Contohnya ya, warna, ya. Jadi kalau ada warna ekstrak, ya, terutama ekstrak dari buah, ya, ekstrak yang berwarna merah atau ungu itu biasanya mengandung antosianin atau proantosianin. Dari baunya misalkan, ya, ekstrak-ekstrak yang kaya dengan minyak atsiri, contohnya kayu manis misalkan, baunya khas, ya, bau kayu manis. Atau ekstrak bawang putih tadi, ya, garlic, khas, ya, berbau
seperti belerang, ya, karena kandungan dari sulfidanya ya, aliin, alisin dan kawan-kawan itu ya. Kemudian bagaimana rasanya? Ya. Di rasanya ekstrak itu ada yang asam gitu ya, karena kandungan asam-asam organik, atau bisa juga manis seperti akar manis ya, glisirisin ya. Namanya aja akar manis, pasti dia manis begitu ya. Baik. Jadi identifikasi pendahuluan atau studi pendahuluan, kemudian reaksi kimia. Nah, ini di lab sering kita sebut sebagai screening fitokimia. Ya. Jadi kita itu mengidentifikasi ya, kandungan kimia dari ekstrak kita. Tepatnya adalah golongan, ya, golongan kimia, golongan senyawa kimia dari ekstrak kita, atau marker ekstrak kita. Ya, misalnya untuk mengidentifikasi fenolik atau polifenol, maka kita gunakan reagen veriklorida misalnya. Ya. Ya. Jadi di tabel ini ada beberapa kondisi itu ya. Oke, untuk identifikasi tanin persis seperti screening fitokimia ya, ada uji veriklorida, juga uji penambahan garam dan uji gelatin gitu ya. Jadi terbentuk misalnya terbentuk endapan ya kalau tanin. Kalau polifenol atau fenol tidak terbentuk endapan, malah dia berubah warna begitu ya. Alkaloid misalkan ya menggunakan Regenmeyer atau Wagner, ya terbentuk endapan. Ya. Bahkan dengan larutan IKI, yodium kalium iodida, dia terbentuk endapan. Ya. Padahal reagen ini biasanya kita gunakan untuk identifikasi amilum. Ya. Baik, kemudian juga uji saponin, misalkan uji buih, ya kan? Buihnya itu biasanya stabil terhadap 30 ya selama 30 menit gitu ya, dengan tinggi 1 cm di tabung reaksi gitu ya. Atau uji-uji yang lain, misalnya penambahan asam asetat anhidrat gitu ya, uji cincin, terbentuk cincin ya, dan lain sebagainya. Demikian juga kandungan steroid atau triterpenoid ya, jadi perubahan warna ya. Dan perubahan ini biasanya kita deteksi di kromatografi lapis tipis ya, screening fitokimia. Setelah kita semprot dengan penambah noda atau spray agent ya, coloring agent. Oke, flavonoid misalkan dengan logam magnesium dan penambahan asam klorida pekat, ya terbentuk warna merah misalkan. Ya dia uji pengendapan terbentuk endapan kuning. Kalau kita tambahkan PP asetat gitu ya, ataupun magnesium asetat dan lain sebagainya. Ya. Screening fitokimia. Ya. Demikian juga asam-asam amino, gitu ya, ada tes puret atau protein gitu ya, tes nitrit terbentuk warna ungu, ya. Demikian juga minyak atsiri ataupun minyak lemak. Cara paling mudah untuk membedakan minyak atsiri dan minyak lemak ya dengan menggunakan kertas, uji kertas. Ya. Kalau kita teteskan minyak di atas kertas, kalau itu minyak lemak, dia akan segera membentuk lapisan yang transparan, ya kan? Dan lapisan transparan itu stabil. Ya. Seperti kalau kita membeli gorengan ya, katakanlah let's say ayam crispy gitu ya, dibungkus dengan kertas ya, maka kalau ada minyaknya ya kan, kertas bungkus kita itu seringkali akan transparan gitu kan. Nah kalau minyak atsiri ya transparan, tapi pertama kali dia akan transparan, basah dan transparan, lama kelamaan ketika solvennya menguap ya dia akan kembali seperti semula ya. Jadi itu cara membedakan minyak atsiri dan minyak lemak, ya. Baik, kalau kita sudah uji screening fitokimia atau uji kimia, reaksi kimia, maka kita buat
Profil sidik jari ya menggunakan metode kromatografi. Apakah menggunakan kromatografi lapis tipis, ya TLC atau HPTLC, kromatografi lapis tipis kinerja tinggi. Bisa juga menggunakan kromatografi kertas atau kromatografi gas, atau juga kromatografi cair atau HPLC. Bisa juga menggunakan metode spektroskopi seperti spektra UV vis ataupun spektra derivatifnya. Kemudian lagi naik daun NIR ya, NIR infrared atau inframerah dekat, ataupun AAS ya, atomic absorption spektroskopi. Ya, bisa juga kombinasi di antara dua metode ini. Ya, baik. Ini contoh pola kromatogram dari ekstrak temulawak. Ya, markernya adalah satu risol, gitu ya. Nah, ini contoh sidik jari atau pola sidik jari menggunakan KLT ya, sesuai Farmakope Herbal Indonesia. Saya rasa ini sudah kita bahas minggu lalu. Nah, ini profilnya. Lihat, kalau kelas E itu masing-masing spot ini, sebanyak mungkin spot itu diketahui, dan benar-benar kalau ekstra kelas E itu, ini marker-marker ini sebagian besar bertanggung jawab terhadap aktivitas ekstrak atau efek terapeutik ekstrak yang dikehendaki. Ya, ekstrak temulawak itu sangat terkenal ya, digunakan sebagai hepatoprotektor. Ya. Ya. Untuk obat hepatitis gitu ya, hepatoprotektor pencegahan terhadap radang hati begitu ya. Ya. Dulu ada produk ya fitofarmaka berisi ekstrak temulawak dan ekstrak kunyit. Ya. Kombinasi ekstrak temulawak dan ekstrak kunyit. Nah, dua-duanya kan genus kurkuma ya. Dan dua-duanya punya golongan kurkuminoid ya, mengandung kurkuminoid. Oleh karenanya ya, perlu juga dibuat kromatografi sidik jari dari kurkuminoid ya, selain dari profil yang khas gitu ya. Baik. Oke. Kemudian ini contoh bagaimana kita buat sidik jari dari menggunakan kromatografi cair dengan detektor diode array. Ya. Nah, ini contoh misalkan di Farmakope Cina ada herbal namanya Duruo. Ya, nama latinnya adalah Angelica pubescens. Nah, sidik jarinya kalau menurut Farmakope Cina seperti ini. Termasuk ini dan diketahui juga marker-markernya begitu ya. Nah, ternyata di pasaran ya, di pasaran di supplier ya seringkali keliru begitu ya. Spesies ya Angelica pubescens ini keliru, salah ambil, atau sengaja memang ya memang dipalsukan dengan genus Angelica yang lain gitu ya. Nah, dari profil sidik jarinya ini akan ketahuan. Jadi ada perbedaannya gitu ya. Kita dengan cepat akan tahu, oh ini bukan Angelica pubescens, bukan Duruo gitu ya. Oh ini Angelica afaensis. Kalau kita itu punya profil sidik jari dan ini kita rekam secara elektronik ya, dan bisa kita recall, kita panggil kembali profil itu di komputer gitu ya. Kita akan bandingkan ya. Bahkan ada software untuk melihat similarity, kemiripan ya. Kalaupun profilnya sama persis gitu ya. Jadi perbedaan batch ke batch-nya itu juga akan ketahuan ya, dengan data elektronik yang kita simpan. Nah, ini tadi ya kenapa terjadi kekeliruan, karena ya
tumbuhan-tumbuhan yang satu genus itu umumnya secara morfologi, secara penampakan ya, tanamannya sama, bentuk daunnya sama, ya kemungkinan bentuk daunnya sama, bentuk bunganya sama. Nah, sehingga sering ya untuk supplier atau petani-petaninya itu salah untuk mengidentifikasi, ya karena kemiripan dari sisi morfologinya itu. Bahkan ya sengaja dipaksukan dengan kalau ini masih mending gitu ya, satu genus. Lah ini benar-benar tanaman yang berbeda, Herakleum ya, ambil dari Herakleum ya, sering dipaksukan ya, mungkin baunya sama ya, warna serbuknya sama gitu ya. Tapi dengan bantuan sidik jari kita akan langsung tahu gitu ya, wah ini bukan Simplicia yang dimaksud. Jadi kira-kira seperti itu gambaran singkatnya ya. Bagaimana fingerprint atau profil sidik jari dari ekstrak itu penting untuk kontrol kualitas ekstrak. Baik, setelah kita lakukan analisis kualitatif, tentu saja kita juga lakukan analisis kuantitatif gitu ya. Itu apa? Kita membedakan. Ya, kalau misalkan profilnya tadi oke gitu misalkan ya, dalam kasus ini misalkan oke, profilnya sudah sesuai semua, mungkin kita bandingkan analisis kuantitatif itu ya, bagaimana kita tahu ya, mungkin dari profil sidik jari yang sama itu kita masih lihat perbedaannya. Bagaimana kalau si herbal itu atau si Simplicia tadi itu kita panen dari supplier yang kita dapatkan dari supplier yang berbeda, yang dia itu ditanam dari tempat yang berbeda, ya, atau dia ditanam di tempat yang berbeda, tapi dia dipanen pada musim yang berbeda, akan ketahuan, ya dari profil sidik jari. Tentu saja kita ukur perbedaannya itu berapa, ya kadarnya berapa, maka kita analisis kuantitatif dari marker-marker tadi itu, ya. Kemudian juga analisis kuantitatif, ya kita juga ukur bagaimana senyawa toksiknya kalau ada. Kalau sudah tahu apakah ini aman atau tidak, ya tentu saja idealnya kita sama sekali tidak mau ada senyawa toksik dalam ekstrak kita atau kontaminannya, ya baru kita validasi itu semua, ya. Dan ini semua adalah upaya untuk mengendalikan kualitas dari ekstrak dan produk akhirnya. Produk akhirnya ketika ekstrak tadi sudah dimanufaktur menjadi sediaan dari farmasi, ini juga perlu kita kendalikan kualitasnya. Kita analisis ya dengan analisis kuantitatif. Tapi idealnya bukan seperti yang di Farmakoperbal Indonesia itu ya, penetapan kadar senyawa satu dari marker aja atau membuat profil aja, tapi idealnya multiple marker ya. Kita analisis kuantitatif multiple marker atau banyak marker ya. Makin banyak informasi yang kita berikan makin baik. Ya. Baik, ini contoh bagaimana misalkan sidik jari, ya ini TLC, ya bagaimana kalau si Simplicia dan kita ekstraksi dari tempat yang berbeda. Nah, ini contoh TLC, profil TLC dari tanaman yang diambil dari provinsi yang berbeda, dari Hebei, Shandong, Jiangsu. Anda lihat profilnya, ya mirip, tapi ada beberapa perbedaan secara kuantitatif gitu dari masing-masing marker. Baik, ini juga minggu lalu pernah kita bahas ya. Bagaimana kalau kita prosedur ekstraksinya yang berbeda. Jadi ini kromatografi sidik jari dari Sambiloto ya, ekstrak Sambiloto. Bagaimana? Ya pik nomor 15 ini andrografolitnya berbeda. Di samping juga andrografolit, juga marker-marker yang lain juga berbeda. Kalau kita gunakan pelarut pengekstraksi yang berbeda, misalkan yang A ini adalah kita gunakan etanol 696%,
B ini etanol 70%, C etanol 50%, D etanol 30%. Kalau E ini adalah ekstrak air, ya, dibuat dekok atau infusa. Anda lihat kadar senyawa aktifnya, markernya berbeda, ya. Perbedaannya, intensitasnya berbeda, ya. Nah, industri kita harus nanti tetapkan kita itu mau yang bagaimana, ekstrak dasar kita itu yang seperti apa. Atau di farmakope itu ekstrak sambiloto itu seperti apa. Maka jadi kita punya masukan nantinya, oke, untuk dihasilkan ekstrak yang sesuai spesifikasi farmakope, maka kita gunakan prosedur atau kita gunakan solvent tertentu yang mana, gitu ya. Jadi intinya itu. Oke, baik. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa Anda temukan di jurnal-jurnalnya, termasuk misalkan bagaimana sidik jari menggunakan NIR atau hyphenated method, ya. Baik, saya rasa mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.